subscribe ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika wajib kelas 11, masih membahas tentang barisan dan deret. Nah, kemarin kita membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Nah, apa itu barisan geometri? Barisan geometri itu adalah barisan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan, gitu ya. Kalau barisan aritmatika kemarin kan penjumlahan. Maksudnya ini, pertambahannya itu selalu tetap selalu sama gitu ya. Kalau ini didapatkan dari perkalian dengan suatu bilangan gitu. Nah, di sini nanti ada beberapa barisan manakah yang termasuk dalam barisan geometri. Yang pertama ada 4, 11, 18, 25. Yang kedua ada 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, kita tahu dari 4 ke 11 itu tambahnya 7. Dari 11 ke 18 juga masih pertambahannya 7. Dari 18 ke 25 juga pertambahannya 7. Itu ya, untuk yang kedua itu dari 1 ke 2 itu berarti dikalinya dengan, maaf ini maksudnya adalah kali 2. Dari 1 ke 2 kan berarti kalinya kali 2 ya ini harusnya. Nah, kali 2, dari 2 ke 4 juga kalinya 2, dari 4 ke 8 juga kalinya 2, dari 8 ke 16 juga kalinya 2. Tuh ya, yang nomor 3 ada 26, 20, 14, 8, dan 2. Tuh. Nah, dari ketiga barisan ini, manakah yang termasuk dalam barisan geometri? Karena tadi definisinya itu adalah, nih ya, perkalian dengan suatu bilangan, maka yang termasuk dalam barisan geometri itu adalah yang nomor 2. Nah, barisan geometri ada yang nomor 2. Tuh, eh, di sini dari barisan geometri yang kedua, 1, 2, 4, 8, 16, maka dapat kita cari R-nya. R itu adalah suatu rasio, bilangannya, gitu ya. Caranya adalah dari U2 dibagi dengan U1 atau U3 dibagi dengan U2. Atau dapat kita rumuskan di sini UN dibagi dengan UN-1. Dan untuk mencari rumus suku ke N-nya, maka dapat diperoleh rumus UN sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N-1. Di mana A itu adalah suku pertama, R itu adalah rasio suatu barisan geometri, dan N adalah banyak suku barisan geometri. Itu ya. Nah, untuk deret geometri, rumus jumlah N suku pertama deret geometri biasanya ada 2 rumus yang harus kita tahu. Nah, di sini yang membedakan nanti. Nah, untuk rumus yang pertama itu digunakan untuk R-nya kurang dari 1. Sedangkan untuk yang kedua, A dikalikan dengan R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R-1 itu adalah untuk nih, R-nya lebih dari 1. Itu. Sedangkan ada satu lagi deret geometri tak hingga. Jadi banyaknya suku itu kita tidak tahu berapa. Makanya di sini disebut dengan deret geometri tak hingga. Untuk rumusnya sendiri adalah biasanya yang konvergen, yaitu nilai R-nya adalah antara negatif 1, antara negatif 1 sampai dengan 1. Maka S tak hingganya adalah A dibagi dengan 1 dikurangi dengan R. Tuh. Nah, langsung saja untuk contoh yang pertama. Di sini pada sebuah deret geometri diketahui bahwa suku pertamanya adalah 3.
suku pertama itu U1 atau A itu sama dengan 3 dan suku ke-9 berarti U9 sama dengan 768. Yang ditanyakan adalah suku ke-7. Yang ditanyakan adalah U7. Nah, kita tahu U9 ini di sini adalah 768. Rumus U9 itu gimana berarti? U9 sama dengan A, R, N, min 1. Gitu kan ya rumus suku UN-nya. Berarti kalau U9, A-nya itu adalah 3, R, tuh kita mau cari R dulu ini di sini. N-nya berapa ini? N-nya 9, berarti 9 dikurangi dengan 1, gitu kan? U9 tadi kita tahu adalah 768. Jadi ini 768 sama dengan 3 kali R pangkat 8. 768 dibagi dengan 3 sama dengan R pangkat 8. 768 dibagi dengan 3 dapatnya berapa? 256 sama dengan R8. R berarti akar dari 256. Akar pangkat 8 ya ini. Berapa ya? 3 ya kalau nggak salah. 3. 3 ya, 2 ya. Ya, 2 ini. 256 itu sama aja dengan 2 pangkat 8. Berarti ini R-nya adalah sudah ketemu 2. Itu maka yang dicari U7. Karena udah ada R-nya ketemu, udah ada A juga, maka kita bisa nyari U7. U7 sama dengan A, R pangkat 7 dikurangi dengan 1. Maka A-nya tadi berapa? 3. R-nya adalah 2. Itu ya. 2 kali 6. 2 pangkat 6 maksudnya. Berarti 3 dikali dengan 2 pangkat 6 itu berapa? 64 ya. 64 dikalikan dengan 3 itu adalah 192. Jadi di sini diketahui bahwa suku pertamanya 3, suku ke-9-nya adalah 768, maka dapat dicari U7-nya, suku ke-7 itu adalah 192. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Nah, di sini kita masuk ke contoh yang kedua. Jumlah N suku pertama deret geometri 2 ditambah dengan 6 ditambah dengan 18. Kita tahu A-nya itu adalah 2. Terus kita mau cari R-nya. Nah, R tadi adalah U2 dibagi dengan U1. U2-nya 6. Terus U1-nya itu adalah 2. Berarti 6 dibagi 2 itu adalah 3. Dan yang ditanyakan adalah 6 suku pertama. Maka di sini adalah S6. S6 rumusnya adalah A
R pangkat N dikurangi dengan 1 dibagi dengan R-1. Kenapa kok pakai rumus yang ini? Karena di sini R-nya ini dia lebih dari 1. Karena tadi kan ada 2 rumus ya untuk R yang lebih dari 1 dan R kurang dari 1. A-nya itu adalah 2. R-nya tadi 3, berarti 3 pangkat 6 dikurangi dengan 1 dibagi dengan 3 dikurangi 1. Itu ya. Ini 2 dikalikan dengan 3 pangkat 6. 729. Sebentar. Tujuh ratus 29 dikurangi dengan 1 dibagi dengan 3 kurangi 1 itu 2. Nah, karena ini perkalian berarti boleh coret. 721 dikurangi 1 adalah 728. Nah, maka di sini dapat diketahui bahwa jumlah suku 6 suku pertama itu adalah 728. Nah, lanjut. Nah, di sini sekarang untuk contoh soal yang ketiga ya, berarti sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 4 meter dan memantul kembali dengan tinggi 3/4 dari ketinggian semula. Berapa panjang lintasan yang dilalui bola sampai bola berhenti, itu ya. Ini kita mau cari SN. U1 kan? U1-nya itu adalah A, berarti 4 ya. Dengan R-nya itu adalah 3/4 gitu kan. Panjang lintasan bola sampai berhenti. Karena kita tidak tahu berhentinya sampai ke U berapa atau sebanyak berapa kali, maka kita menggunakan rumus S. Nah, tak hingga. Rumusnya tadi apa? A per 1 min R. Gini ya. A-nya itu adalah 4 dikurangi dengan 1 min 3/4. Gitu kan? 4 per, kita samakan penyebutnya. 4 dikurangi dengan 3, 1 ya. Berarti kalau ini karena ini pembagian, kita balik jadi perkalian. 4 kali 4 adalah 16. Jadi panjang lintasan bola tersebut adalah 16 meter. Nah, ini untuk contoh dari S tak hingga. Itu tadi untuk pembahasan kita tentang barisan dan deret geometri. Saya kira dan saya yakin kalian masih ingat tentang materi barisan dan deret geometri ini. Itu ya, terima kasih sudah menyaksikan videonya. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau kalian pingin di video selanjutnya kita bahas tentang materi apa, silahkan dituliskan di kolom komentar saja. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Maaf apabila masih banyak kekurangan, dan semoga melalui video ini dapat membantu kalian dalam belajar. Itu
Terima kasih, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.